Seketika kritik jadi badai dan transfer jadi kejutan. Dunia sepak bola Indonesia kembali bergolak. Paulinho disebut biang cedera Romeni. Dewa United tiba-tiba sodorkan kontrak 3 tahun untuk Struijk. Pelatihnya pun ikut turun tangan langsung di Belanda. Sementara Oxford ditinggal Romeni jelang final dan PSIM harus tunduk di uji coba. Tapi pertanyaannya, siapa yang sedang membangun kekuatan dalam diam? Sorotan tajam menimpa Paulinho Moselin. Winger Arema itu bukan cuma gagal lolos dari fase grup, tapi juga jadi bulan-bulanan fans timnas. Sebuah injakan, satu insiden, lalu ribuan komentar menghujani Instagramnya. Bahkan sang istri ikut terseret badai. Netizen murka dan Paulinho seolah dikucilkan. Tapi dalam kekelaman itu, benih perdamaian mulai tumbuh dari sebuah niat sederhana. Permintaan maaf. Paulinho datang ke hotel tempat Oxford menginap. Ia tak bisa bertemu Romeni. Tapi niat baiknya tak sia-sia. Dukungan dari fans Arema mulai mengalir. Estamos con você, Paulinho. Kami bersamamu, Paulinho. Dari yang dibenci, kini mulai dipeluk. Aremania percaya dia bisa jadi bintang Singo Edan. 2 assist cukup jadi bukti. Tapi pertanyaannya, mampukah mental Paulinho bangkit dari luka yang dalam ini? Dari Malang ke Banten, Dewa United bergerak diam-diam, tanpa banyak rumor. Mereka tawarkan kontrak 3 tahun untuk Rafael Struijk. Tak main-main. Untuk Super League, ini sinyal serius. Struijk bukan cuma pemanis regulasi pemain muda. Dia akan jadi inti proyek masa depan. Tapi, kenapa pemain yang meredup di Australia justru jadi incaran panas di Indonesia? Struijk memang gagal bersinar di Brisbane Roar, 10 laga, 1 gol. Lalu tersingkir dari starting 11. Tapi bagi Dewa United, dia lebih dari sekadar angka. Mereka percaya, bakatnya belum meledak. Ardian Satyanegara berkata, dia bisa jadi hebat dan pelatih Jan Old ikut turun tangan. Bukan cuma manajemen, ini proyek besar. Ada sesuatu yang tengah dirancang, sesuatu yang belum kita lihat. Jan Old bukan hanya pelatih. Dia adalah jembatan penghubung antara Struijk dan ambisi besar Dewa United. Keduanya lahir di Belanda. Kedekatan itu membuahkan hasil. Jan bertemu langsung Struijk. Ia bicara, ia membuka visi dan memberi harapan. Tak ada paksaan, hanya ajakan untuk tumbuh bersama saat Struijk memilih bergabung. Ini bukan sekadar transfer, ini adalah awal dari kisah besar. Di konferensi pers, Jan Old sempat bercanda, kontrak Struijk lebih lama dari masa baktinya. Tapi di balik kelakar, tersimpan keyakinan. Struijk bukan proyek coba-coba, dia diorbitkan jadi inti. Kini kita mungkin belum melihat sinarnya, tapi seperti benih yang disiram. Waktu akan tunjukkan, Dewa United bisa saja melahirkan ikon baru Super League dari kaki Rafael Struijk. Pindah ke Yogyakarta. PSIM bersiap menuju Super League. Tapi laga uji coba lawan Persik Kediri justru berakhir pahit. 2-0. Skor yang menyakitkan, tapi bukan bencana. Jean-Paul van Gastel menyebut laga ini sebagai cermin. Dari sini, dia tahu timnya belum siap. Babak pertama kacau. Fisik belum stabil, tapi justru dari kekalahan muncul harapan yang perlahan tumbuh. Jean-Paul bilang, babak kedua PSIM mulai hidup, peluang mulai muncul. Fisik mulai terbentuk. Dia bukan pelatih yang panik. Kekalahan ini, ia ubah jadi data. PSIM belum sempurna, tapi belum terlambat. Masih ada waktu. Jean-Paul agendakan uji coba lanjutan. Dia ingin para pemain benar-benar siap tempur. Tapi, cukupkah waktu 2 pekan menuju kick-off? Dari Malang ke Banten. Dari Bandung ke Bantul, drama sepak bola Indonesia tak pernah habis. Pemain dikritik, lalu dibela. Talenta muda diragukan, lalu disambut kontrak panjang. Cedera jadi tragedi, kekalahan jadi pelajaran.
Tapi dari semua cerita ini, satu pertanyaan masih menggantung. Siapa yang sebenarnya membangun tim untuk mengejutkan liga? Tulis jawabanmu di komentar. Siapa jagoanmu musim ini?